Wijaya. Mari kita lihat. Kak butuh bendahara kelas nggak? Nggak. Halo. Malam. Kumbang. Yang Kristen Kumbang. Islam, Pak. Wah, silakan mau bertanya apa? Oh, Kristen, maaf. Bisa berubah dalam sekejap. Saya gimana nih? Maaf, salah omong. Salah banget. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Ada. Nggak ada. Oke. Ada. Bawa dulu ya. Nggak jelas banget hidupmu, ada apa nggak ada? Aduh, aneh aja. Agak-agak lain. Aku belum lihat akunnya. Jangan-jangan dia pernah sahadat. Karena gini, tadi aku bahas kayak gini, fenomena kayak gini di apa? Di roomnya si Panan. Nah, jadi memang ada kayak gini, ada gerakan dari teman-teman rombongan Panan ini ingin mengembalikan orang-orang yang tadinya mualaf itu disuruh balik ke Kristen lagi. Nah, temen yang di Kristen nggak mau terima. Kami nggak mau menerima mereka lagi. Ini kan repot kan. Tapi memang ya ada beberapa kejadian, terutama wanita yang kemarinnya mualaf itu udah balik lagi sih jadi Kristen. Sarenda, kau tahu Sarenda? Enggak. Sarenda, yang dulu, tahu. bukan Diraya, Sarenda namanya. Sekarang dia dekat-dekat sama Mikana. Sarenda yang dulu kan? Ada Sarenda. Itu pernah, jadi ketawa-ketawa kami ingat dia waktu pernah sahadat di rumah si Boker permanen. Terus? Karena dia udah balik kan. Dia balik. Itu kalau kataku kayak gitu tuh kayak pansos, ngerti nggak sih? Kayak iseng tau nggak? Galau. Nggak, jangan iseng lah, galau. Karena kebanyakan kayak ada beberapa tuh kalau aku lihat sih gaya galau. Lagi galau, lalu nggak dapat. Memang sih iya nih apa ya. Pengajaran tentang kekristenan memang jarang sih. Memang jarang, sampai mereka bisa-bisanya mereka bertanya tentang Kristen ke Zuma, kan itu kan lucu kan kayak gitu. Iya. Konyol sih loh kataku. Mungkin teman-teman Muslim yang lurus saya naik daripada aku yang jelasin Islam, nanti bahaya nanti. Ya silakan. Nanti jadi murtad semua kalau PPJ yang jelas. Iya. Aku membantu teman-teman yang mungkin ada yang kurang pas, nanti aku bantu untuk ditambahkan agar tidak terlalu teman-teman. Nah, silakan teman-teman Muslim naik. Jangan sampai aku yang jelasin, bahaya nanti. Ada aja. Ini Agatha udah mode ukti Rusia, ini bahaya ini. udah ukti Soviet ya, bahaya nih saudara. Sudah bangkit kembali mereka dari tidur yang panjang. Hati-hati aja ya kan, tiba-tiba ada yang meledak gitu. Astaga, PPJ udah 1K followersnya katanya. Oh iya? Iya teman-teman. Iya. Udah 1K 76. Thank you ya teman-teman. Memang ini room yang bagus banget untuk pansos saudara-saudara ke. Kalau yang kasusnya kebanyakan gitu ya, ada kasus kena banned ya. Kalau ke room gue pasti auto bisa open cam. Siapa aja gitu, pasti diizinin lah. Kalau kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kenapa enggak ya kan PPJ? Yang penting ngomong, jangan nggak ngomong gitu loh. Iya, jangan nggak izin. Kalau dapat cuan tuh ngomong gitu, jangan nggak ngasih kabar. Itulah. Tapi kan memang ada yang nggak ngomong dapat cuan ya kan? Nggak apa-apa lah. Atau Blasmi naik lagi Bang Blasmi, apa? Yang terancam delik awak yang dapat untung dia. Iya. Bener-bener. Astaga.
Halo, selamat malam. Halo, Oke. Islam Kristen dong. Halo, Apa tajuk ini malam? nggak apa-apa orang nih. Apa tajuk, apa tajuk? Apa boleh saya menanya? Boleh Pak, tapi anaknya dijauhin dulu Pak. Oke, Apa oke. tajuk? Gas keros. Silakan Bang, mau bertanya apa Bang? Prop mana Prop? Aku pun nggak tahu. Oh, Prop di roomnya Pak Erben kalau nggak salah. Ini si Dalbo namanya. Kalau kalian tahu, Siapa nih? kalau kalian tahu namanya si Dalbo, ini orangnya si Dalbo. Oh, ini si Dalbo. Si Dalbo nih. Astaga. Di follow ya teman-teman ya si Dalbo ya. Di baru gue mau gedein. Mana mukanya? Kok rambutnya itu sih? Bukan aku yang ngedit ya, dia pakai filter. Pakai filter itu bukan aku yang ngedit ya. Aku nggak ada ngedit foto orang. Dia yang ngedit sendiri. Aku SS. Si Dalbo itu teman-teman kalau mau tahu si Dalbo itu dia itu orangnya. Oke, oke. Ya, saya Oke, tanya lah. Pak Abe ada yang mau ditanya Pak Abe? Boleh, Silakan, boleh, silakan. Ketika Yesus disalib itu, adakah dia mati ataupun tidak? Mati. Dia mati selama 3 hari sesuai dengan nubuatan dalam kitab suci. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Oke. Siapakah yang menghidupkan dia? Dia bangkit Setelah sendiri. dia mati 3 hari itu, siapa yang menghidupkan dia? Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan oleh Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Itu sulit sekali itu menjawabnya itu. Silakan, ngeri sekali nih Bang Abi ini pertanyaannya. Oke. Jadi yang menghidupkan dia, maknanya Yesus sendiri yang menghidupkan dia. Ya, dia sendiri bersama dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Yang mematikan dia tuh, Nggak ada dia yang sendiri mematikannya. ataupun- Nggak ada yang mematikannya. Tetapi dia memang menitipkan nyawanya atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk mengambilnya kembali. Oh, Supaya salah dia bisa turun ke dalam kerajaan maut dan memberitakan keselamatan kepada dunia orang mati, kepada orang-orang yang mati di dunia orang mati. Supaya setelah dia bangkit, dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Oke, baik. Jadi ketika dia mati 3 hari itu, mana bapa dia lah yang mematikan dia lah. Ke Apa? macam mana? Tadi kan udah dijawab, Pak. Kok diputar lagi, Pak, pertanyaannya, Pak? Yang menghidupkan dia tuh dia Kok sendiri. dibalik yang lagi, Pak, pertanyaannya, Pak? Udah dijawab, diputar lagi, dibalik lagi. Kalau udah nggak ada lagi pertanyaan, ya udah sih, Pak, ganti, Pak. Pak Cik hati-hati ya, ayo report dia sama polisi di Raja Malaysia, bisa kena tangkap you nanya-nanya agama orang. Ya karena di sana itu nggak dibolehin debat ya kan. Mengapa direport, Pak? Jika kamu menanyakan agama Islam, maka kami pun boleh menanya kamu. Itu baru betul. Betul tak, Pak? Itu kata orang kalau belum kena tangkap. Kalau udah kena tangkap lain cerita. Oke, saya tanya soalan lain. Boleh? Silakan. Dalam agama Kristian, apakah boleh seseorang penganut agama Kristian itu meminum arak? Boleh, asal tidak jadi mabuk. Itu soalan saya. Ada lagi? Itu dulu. Nah, udah dijawab Kristian boleh asal membenarkan- tidak mabuk. Itu udah dijawab.
Oh boleh tapi tidak mabuk lah. Iya, tidak boleh sampai mabuk karena kemabukan itu mendatangkan dosa. Itu. Okey. Adakah boleh penganut Kristian itu berkahwin 2, 3, 4? Nggak boleh. Harus monogami. Nggak boleh. Tak boleh poligami. Nggak boleh. Kenapa? Karena manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, bukan diciptakan laki-laki dan perempuan. Hawa itu satu, Adam itu satu. Nggak boleh Hawa itu jadi 2, 3, 4. Hawa. Nggak ada dasarnya di situ. Itu. Karena Tuhan itu kan sejak semula menciptakan sepasang manusia, bukan satu laki-laki dengan banyak wanita. Itu dari awal udah melenceng. Dan kayaknya anak-anak Adam nggak ada yang poligami ya. Kalau anak-anak pertama Adam itu ya, nggak ada yang poligami. Memangnya di Nggak ada. Islam ada? Memangnya di kitabnya orang Islam ada dijelasin anaknya Adam siapa aja? Enggak ada Ya, kan? coba-coba Bang Abi, ada nggak anak-anak Adam yang poligami Bang Abi? Apa? Anak-anak Adam? Iya, anak-anak Adam, anak Nabi Adam. Yang pertama itu, yang partai pertama, kloter pertama. Oh, saya tak pastilah. Saya tak boleh jawab lah. Saya pun tak ada info. Saya enggak ada Atau info. jangan-jangan Daud yang berpoligami itu Daudnya yang Islam itu, bukan Daud yang Kristen. Dia baru jadi Kristus. Sebelumnya di Islam. Apa macam itu? Apa, Pak? Bangladesh. Aduh. Ada lagi Bang Abe yang mau ditanya? Udah Nggak jelas. macet dia, udah macet. Dia nggak semangat banget nanyanya. Ya. Saya kena tanya semangat nanti you tak. Mungkin Bang Abe nih nak kawin lagi tapi istri pemberang. Mungkin gitu ya? Takut sama istri. Tak, saya sudah kahwin 4. Masuk mana? Coba lihat. Betul, Pak. Ini saya Mana? sudah ada. Ini 4 orang. Jangan Bang Abe tak sunat. Coba lihat. Mana buktinya kau sunat? Mana? Ini tidak tak boleh. No foto. Okay, saya tanya lagi boleh ya? Saya mau menanya saja. Boleh ya? Tak boleh lah, tanya balik lah harusnya. Boleh. Okey, Saya tak nanya balik, boleh tak? pada satu hari nanti, adakah Yesus kepercayaan Kristian ini akan kembali ke dunia? Gimana Pak Cik? Pada saat nanti di akhir zaman, adakah Yesus akan kembali turun ke dunia ini? Iya dong, untuk menghakimi orang yang percaya kepadanya dan yang tidak percaya kepadanya. Tentu, dia itu adalah hakim yang adil. Oh, dia Iya. datang untuk Karena dia adalah Tuhan dan juga hakim yang adil. Jadi dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, juga membangkitkan orang yang hidup dan yang mati. Gitu. Nah, kalau di Islam sendiri, Allah datang nggak nanti akhir zaman, Pak? Atau gini, waktu dulu ada tidak Nabi Isa cakap sebelum dia pergi itu dia cakap I'll be back. Kayak Arnold. Ada tidak? Bang, pergi dia. Cabut dia, ditanya langsung cabut dia. Dengan I'll be back. Mau tanya aja, tak mau ditanya balik. Macam tuh. Astaga. Talikkan lagi.
Dia kata dia udah punya istri banyak lah. Halo Nuraini. Halo. Halo Nuraini. Tak ada cakap lah. I'll be back. Terima kasih ya yang udah follow-follow, tap layar dan share ya. Follow-follow akun kita guys. Mana akun cadangan? Follow juga akun cadangannya Agatha ya. Wifi aku lemot lagi kayaknya ini. Halo, iya ah. Ya. Halo. Mikum. Halo, Kak Yeye ah. Aduh, ini ada aja ajil. Aduh. Halo, Ajajil. Halo, Islam Kristen. apa-apa boleh. Ya Islam, ya Kristen, ya kejawen. Ada aja orang nggak jelas kayak gini. Makin banyak aja yang nggak waras ya PPJ ya. Aduh. Bukti keberhasilan dakwahnya Zumar. Makin jadi orang Islam itu banyak jadi Ahmadiyah, jadi Syiah, jadi balik ke kejawen kayak gitu banyak. Balik ke kejawen kayak murtad ya juga ya, enggak tapi memang lebih apa balik ke Halo kejawen. Sri. Halo Sri. Halo. Pak Sri. Dia malah kresek-kresek. Oke, kita naikin lagi ya yang lain ya. Halo Indra Bakti. Halo Pak. Halo. Halo. Nih, kenapa ya pada gini ya? Suara gua kan ada kan PPJ kan? Ada nggak sih? Nih, kenapa nggak jelas gini nih yang naik ini? Jelas. Oke. Aman ya? Halo Injil. Ya, shalom, selamat malam Kak Agatha. Shalom. Islam Kristen Bang. Saya Kristen. Silakan Bang, ada yang mau ditanya? Eh, ada dua hal aja sih yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kalau tidak salah Kak Agatha pernah bilang begini deh, bahwa di perjanjian lama itu ketika Allah itu Teofani datang kepada Abraham pada waktu itu. Nah, sempat bilang bahwa itu menjadi manusia itu. Apakah Teofani dengan inkarnasi sama atau berbeda? Itu saja sih. Beda-beda. Kalau Teofani itu kan dia menjelma jadi manusia, sifatnya hanya sementara atau tentatif. Tetapi inkarnasi itu benar-benar menjadi sama seperti manusia. Makanya dia mendapatkan bagian dari kelemahan-kelemahan manusia itu. Jadi berbeda. Karena kalau inkarnasi itu permanen dan dia tidak berubah lagi, tetap dengan kemanusiaannya. Dan itu kekal. Makanya dia disebut Al-Masih atau Ho Kristos. Keimamanannya, kerajaannya, dan kenabiannya itu sekali untuk selama-lamanya. Tidak tergantikan lagi. Jadi jelas-jelas berbeda. Berarti Itu. Teofani dengan inkarnasi berbeda ya? Karena narasinya Kak Agatha waktu itu sempat bilang bahwa ada satu contoh
kalau nggak salah saya waktu itu ya, ada satu contoh bahwa Allah menjadi manusia itu dalam perjanjian lama, yaitu ketika mereka datang bertiga kepada Abraham pada waktu itu. Ini Berarti itu diulang lagi. beda lah ya. Ini diulang lagi. Bukan diulang lagi. Nggak, waktu itu saya dengar bahwa ketika waktu itu ada pertanyaan. Ya, waktu itu ada satu pertanyaan, orang bertanya begini. Nah, bahwa pernah di dalam perjanjian lama Allah itu hadir sebagai manusia. Nah ini ya. diulang lagi bang. Kok diulang terus? Halo? Halo? Wah ini nggak kedengaran ya. Iya gue nge-lag nih. Ini jelas ada nggak suara gue? Oh iya jelas. Oh, ya. Jangan diulang lagi bang, narasinya itu diputar lagi kalau nggak ada pertanyaan udah. Itu loh. Ya udah itu aja. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Thank you ya. God bless you. Tuhan memberkati bang. Oh. Oke, kita naikkan yang lain ya. Iya, gue dari tadi nge-lag makanya kata gue astaga. Itu ya, silakan ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Iman Kristen silakan. Sampai sini Magdalena si mentel-mentel cobalah. Telegram pun sampai masuk ke roomku gara-gara Bang Entok. Oke, kita naikkan yang lain ya. Siapa? Siapa? Si Bang Entok. Oh. Emang laki ya? Oke. Foto nggak tuh? Ya, biarin lah. Itu biar menjadi bagiannya itu. Halo, Sufian. Fastlap naik dong, Fastlap. Gua nggak bisa 2 akun soalnya Fastlap. Halo, Sufian. Thank you Donili, thank you yang udah support ya penginjilan kita. Silakan Bang Sufian. Halo. Ya, shalom tak. Ya, salam. Ya, gue bakal banyakan mute ya, nggak kondusif soalnya. Kenapa tuh? Batuknya congpan. Belum sembuh ya? Dibawa ke dokter lah. Udah enakan. Oke. Apa? Ini pakai ludah Habib? Astaga. Ini nggak ada ya, naik ke atas ya? Lapor dan proses apa? Saripati Tanah. Halo, Sir. Selamat malam. Oh, selamat malam, Mbak. Kamu Kristen, Bang? Saya Kristen. Ya. Kipasnya agak dijauhin, Bang. Iya. Nanti Abang kedinginan. Apa yang mau ditanyakan, Bang? Saya mau tanyain lah. Kalau di kitab saya itu nggak ada tulisan Allah. Yang ada Kenapa Jehovah. Pak Kristen, Bang? Kristen. Ada yang mau ditanya? Kalau di kitab saya itu yang ada memang bahasa daerah sih. Yang ada Jehovah. Pertanyaannya apa, Bang? Apa sama Allah itu dengan Jehovah gitu? Iya, itu terjemahannya. Jadi Yehova itu sebenarnya ya di dalam itu bahasa Batak ya? Bukan sih? Betul, ya betul. Ya, itu bahasa Batak ya. Di dalam teks aslinya itu pasti Elohim atau Kurios gitu, atau Theos.
Jadi apakah sama dengan kata Allah? Iya, karena itu merujuk kepada Allah Tritunggal. Hanya penerjemahannya saja, kalau di dalam bahasa Indonesia pasti diterjemahkan dengan kata Allah. Gitu. Oke, terima kasih, gitu aja. Terima kasih. Semangat terus, saya selalu menonton tetap layar. Waduh, thank you ya Bang Ser-Ser ya. Iya, iya. Terima kasih. Berkati. Saya turunin aja, saya turunin. Oke. Janganlah, jangan ditambah SWT. Halo. Bahaya. Halo. Isam Halo. Kristen Bang. Halo. Halo, Ya, halo, halo. Ini suaraku ada kan? ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bang? Sedikit sih yang mau ditanyakan tentang, ya saya Kristen Protestan, saya lahir dari suku Batak. Iya. Langsung ke pertanyaan aja Bang. Oke, kan ini kan saya punya teman dulu, teman sepermainan, terus dia anak pendeta, terus dia mengakhirin hidupnya dengan ngambil jalan pintas terlepas dari masalah apa, tapi dia mengakhirin hidupnya dengan gantung diri. Nah, yang pertanyaan saya, gimana pendapat kakak tentang, nah jadi teman saya meninggal tanpa adanya, Langsung aja apa ke namanya? pertanyaan. Oke, jadi dia meninggal ngambil jalan pintas dengan gantung diri, tapi gereja menolak untuk mendoakan dan dari adat juga menolak juga. Itu gimana pendapat dari kakak? Mohon pencerahannya. Saya juga Sebenarnya kurang paham tentang gereja- ilmu agama, maksudnya Ya, tentang pendalaman Ya, Alkitab. Ya, Nah, Bang. saya pendapat pencerahan aja sih maksud saya, karena saya baru tahu seumur hidup sih baru tahu tentang ini, dan teman saya itu kebetulan anak pendeta juga, cuman orang tuanya udah meninggal, mantan pendeta gitu. Oke. Ini saya jawab Oke. ya. Oke. Nah, pertama perbuatan bunuh itu tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab juga sama seperti Yudas, Tuhan Yesus bilang apa? Lebih baik dia tidak dilahirkan. Nah, itu tentu dia tidak punya kesempatan untuk bertobat karena dia keburu mati. Kalau orang mati itu tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tentu dia auto neraka gitu. Itu yang pertama. Dan bagaimana dengan sikap gereja yang melakukan hal demikian? Ya, saya rasa kalau secara kemanusiaan ya itu tidak benar. Harusnya juga dikuburkan dengan layak. Dikuburkan dengan layak kan Bang ya? Ya tidak dikuburkan sih dari keluarga sih. Kita datang dari keluarga doang yang kuburkan. Jadi dengan adanya teman, karena saya teman, saya ikut juga. Maksudnya saya Nggak apa-apa ya, karena dikuburkan dengan layak. iya Tapi kalau- dengan layak sih iya. Cuman Nah, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. terus kan cuman saya berpikir begini kan. Maksudnya kan secara garis besar saya tarik di ayat Alkitab itu kan kadang ditulis itu dilarang menghakimin kan, begitu saya tahu. Terus itu kan maksud saya kayak Tuhan Yesus kan Maha Pengampun gitu. Maksudnya ya kita sebagai Sekarang manusia gini Bang, apalah. sekarang gini Bang, kalau dikatakan Tuhan Yesus Maha Pengampun, orangnya minta ampun nggak sama Tuhan Yesus? Ya makanya kan saya bilang tadi Kak, terlepas dari masalah Ini itu. enggak, ini saya tanya Iya. Anda, saya tanya Anda. Oke. Kalau orang tidak minta ampun sama Yesus, apa yang mau diampuni? Ya juga sih. Ya gimana caranya mau diampuni dia? Nah, gitu. Bisa nggak orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus minta ampun? Ya. Kan dia minta ampun sama yang lain, bukan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh memang mengampuni. Masalahnya kalau kau nggak minta ampun ya gimana caranya kau diampuni kan gitu? Ya kita kan nggak tahu juga sih, maksudnya dia minta ampun apa gimana kan, keadaannya terlepas dari dia itu punya masalah mengakhiri hidupnya kan begitu. Tadinya saya pikir memang dia kan satu gereja sama saya, rajin ikut ada perkumpulan begitu anak muda-mudi gitu datang ke gereja, tiba-tiba mungkin karena masalah keluarga, memang dia udah menikah, cuman karena mungkin ada masalah keluarga tuh gimana dia mengakhiri hidupnya seperti itu. Terus karena Nggak ini apa-apa, berlaku, saya udah tahu iya. poinnya. Ada lagi yang mau Iya. ditanyakan? Jadi saya cuman kaget aja gitu kok sampai begitunya gereja gitu, nggak mau apa, cuman hanya sekedar mendoakan. Kalau kayak saya, apakah saya berdosa mendoakan orang yang mengakhirin hidupnya seperti itu gitu pertanyaan saya maksudnya. Dan saya sekarang maksudnya Sebentar. Ah. Anda tadi mengatakan jangan menghakimi. Sekarang Anda menghakimi gerejanya. ya saya nggak menghakimi, cuman saya bingung maksudnya kenapa kan pertanyaannya Bingung itu apa menghakimi? kenapa. Hah?
Bingung apa? Saya nggak Bang? menjelekkan gereja, saya cuma maksudnya kan mempercayai pencerahan. Kok sampai segitunya? Maksudnya kok nggak ada yang datang dari gereja, Jadi cuma gini ya Bang hanya ya, untuk ini mendoakan. saya kasih tahu ya. Ini saya Iya. kasih tahu. Sebagai seorang Kristen, mau dia meninggal dengan cara apapun, memang harusnya ya doakannya juga dan mengantarnya secara baik-baik. Namun itu kan keputusan masing-masing gereja. Saya tidak berkapasitas untuk menjudge siapapun. Ya, itu mungkin peraturan mereka. Tetapi memang orang yang bundir itu memang benar-benar Tuhan Yesus bilang itu tidak diterima. Gitu. Kenapa? Karena dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Itu aja yang bisa saya jawab. Oke. Maksudnya saya belum belum punya kesempatan sih nanya pendeta-pendeta karena kan masih kebentur dengan kerjaan atau gimana. Jadi ya karena saya nggak ada di apa-apa. ada begini ya mungkin ya saya tanya dulu siapa tahu ada dapat pengalaman gitu. Karena baru seumur hidup saya baru ketemu begini gitu loh. Ya, Itu nggak doang. apa-apa Bang. Kerjakan Dan aja itu bagianmu, kerjakan keselamatanmu, itu aja. Oke, siap. Oke. Itu aja sih yang mau saya Bila tanyakan Kakak. sebaliknya. Terima kasih ya. Ya, Tuhan berkati. Amin. Shalom. Shalom. Oke, yang bilang takdirnya nggak ada ya, itu nggak ada takdir, itu pilihan dia. Halo, Tan. Lama. Halo, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen Kak? Jelas Muslim. Oh, silakan. Ini kok kenapa banyak Alhamdulillah. naik ini? Oke, ada yang mau ditanya Kak San? Ya ada. Kalau di Perjanjian Lama itu kan ada yang ayat yang menjelaskan kalau cara Yesus berdoa itu adalah meletakkan dahinya ke tanah. Tapi kenapa seiring dengan waktu orang Kristen lebih banyak meyakini New Testament, tapi Old Testament di sini jadi fungsinya sebagai apa? Kemudian sekarang gini, saya ingin mempertanyakan satu hal juga. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, Enggak, yang pertanyaan pertama saya belum dapat poinnya apa pertanyaan. Jangan buru-buru kayak orang yang kedua. Oke. Didengarkan baik-baik ya. Dalam Perjanjian Lama di Old Testament itu kan dijelaskan bahwa cara Nabi Isa berdoa beribadah kepada Tuhan, pada Allah itu adalah dengan meletakkan dahinya ke tanah. Di mana dalilnya Kak? Di Perjanjian Lama. Emang belum pernah baca saya Kakak? Saya nggak pernah nemu Oh, iya? Isa. Nggak pernah nemu Isa iya? berdoa dengan meletakkan dahinya di tanah. Saya baru nemu ini dari Oh ya, kamu. oke, sebentar. Saya cek lagi ya. Nanti kalau ada tolong dibuka Alkitabnya. Ya. Silakan. Nah, pertanyaan saya yang kedua lagi, tolong dijawab ya Kak ya. Itu dulu dalilnya dulu dong. Jangan Ini lari. saya nyari dulu, soalnya saya kan nggak install Nggak apa-apa, Alkitab di kita HP tungguin Kak. saya. Nggak apa-apa, kita tungguin. Cari aja dulu Kak. Oke. Di dalam Old Testament, di Perjanjian Lama, kalau di bahasa Indonesia, di dalam Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama, apa ini? Aku Iya, berdiri. perasaan perjanjian lama Banjir kata ya. iya, kemanusiaan Yesus belum ada, Kak. Makanya bingung juga sih. Matius Biarin. 26 ayat 39. Berapa Kak? Matius? Matius ayat 26 Matius 26 39. Oke Kak, nih pertama ya Kak. Matius itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama, bukan Old Testament Kak. Oke, benerin dulu kata-katanya. Pertanyaanmu entah kemana-mana. Gue juga nggak yakin. Oke, silakan Kak. Dibuka mute-nya Kak. Jangan buru-buru, udah dibilang kalau terburu-buru kamu kelihatan bodoh. Silakan. Kelihatan bodoh enak Old aja. Testament itu Matius bukan Old Testament ya Kak ya? Oke, berarti New Testament berarti malah yang dipegang sebagai pedoman kan? Kenapa yang pedomannya sendiri tidak perjanjian lama ya, Kak, ya? dilaksanakan Bukan oleh perjanjian para lama. umatnya? Oh, Kakak belum pernah nengok PT saya ya? Sembayang ya? Belum ya? Ya belum lah, kenal aja enggak. Oh, makanya tonton dulu Kak. Ngapain? Makanya tonton dulu. Jadi kalau Kakak bilang Yesus itu
Di mana? Di Matius berapa tadi, Kak? Matius berapa? Kirain apal gitu loh Mbak, buka-buka forum kayak gini. Matius 26:39. Matius Apal aja kagak 26 kitab ayat sendiri 30. kagak apal, kagak ngerti, kagak Kakak kan dibaca. Islam. Bener, nggak apa-apa PPJ, nggak apa-apa. Kakak kan Islam. Kakak di sini bertanya, tapi seperti rentenir yang nagih hutang ya. Soalnya kakak dari tadi kakak jawabin apa? Soalnya kakak ini mencerminkan Islam Kakak sekali. itu tadi Udah bertanya, menjawab nggak pertanyaan sesama yang seiman aja nadanya kayak Iya. Apalagi Anda nggak tidak sopan. etis loh. Ya, Anda kan di sini Juga dong cara bertanya. tuh di mute. Aduh, Islam kayak gini Charles. banget. Kak, ini diajarin Allah kayak gini ya, Kak. Kristen sama Kristen aja kayak gitu. Iya, Kak. Tenang. Yang Ya, Islam betul, juga Mbak. cakar-cakaran kita biasa aja, Kak. Santai. Iya nada Udah di bawah dulu ya. Nggak sopan beneran loh. Kamu saya rukat ya, gara-gara ini mulutmu gitu ya. Kakak tuh kalau nggak santai, kakak saya tendang di sini. Oke? Anda makin ngotot, saya lebih bisa ngotot karena Anda tuh nggak punya kuasa di rumah saya. Oke? Udah goblok, kelihatan banget lagi gobloknya. Ini Old Testament ya, perjanjian lama ya, diulang-ulang. Botol. Oke, ini saya jawab ya. Kalau di dalam Matius yang kamu bilang Yesus itu sujud sampai ke tanah wajahnya, itu orang Kristen tuh lakukan sampai detik ini. Makanya saya bilang, kakak belum kenal sama saya. Kakak tonton video-video saya. Saya tuh kalau sembahyang tuh gitu. Orang Kristen sudah sejak semula itu sembahyang. Nah, itu ya. Kakak ini buru-buru banget. Nanya lebih berisik dari yang ngejawab. Islam. Cuma ini PPJ. Udah sok kocak sih. Bohong makin jadi-jadi gitu ya. Ya itu ya. Kalau dikatakan orang Kristen kenapa? Kok nggak sembahyang lagi? Kakak mainnya kurang jauh, Kak. Orang Kristen tuh semuanya sembahyang. Gitu. Cuman kan sembayangnya nggak di jalan-jalan, nggak di pasar. Jadi orang ngiranya orang Kristen itu nggak sembahyang. Jadi wajar Kak, kakak nggak tahu kalau orang Kristen itu bersujud sejak semula, gitu ya. Itu, dan kalau kita pun mau sembahyang, kita itu tidak pernah menggunakan toa gitu ya. Faslap sembahyang, faslap. Nggak pernah. Ya kakak ya, jadi harus tahu orang Kristen itu ibadahnya ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dikatakan kalau kamu berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan Allahmu akan melihat kamu di tempat yang tersembunyi itu. Dan di Alkitab juga dikatakan kalau kamu berdoa, ya, kalau kamu beribadah, janganlah kamu beribadah di gang-gang, di jalan-jalan seperti orang munafik. Makanya orang Kristen itu juga nggak boleh gitu, ya Kak ya. Itu aja Kak jawaban saya. Oke, Alliance silakan. Oke, terima kasih Kak. Selamat malam. Selamat malam. Saya Muslim. Apa? Oh Muslim misalkan. Muslim. Tapi unik juga nih, benar Kakak bicara sedap dengarnya. Ada yang mau ditanya Bang? Silakan. Boleh. Tapi ini sebabnya mudah-mudahan nggak saling menjatuhkan lah ya. Cuma bertanya Kak. Oh, ngopi. Aduh gimana nih Faslap? Ngopi deh Faslap. Ya biasalah buka grup WA dulu kan titipan. Tolong bantu tap-tap ya teman-teman ya. Gimana caranya supaya room saya tetap awet? Saya nggak bisa pakai 2 device karena ini gue nggak wifi gue belum stabil. Jadi gue tuh pakai data gitu. Halo? Ya, silakan. Ini kan Mana? Astaga Tuhan. Ini aja Pak, ayatnya aja saya bukakan Pak. Apa Pak?
Pak, Halo? pertanyaannya Pak. Oke lah, gini. Jeda. Iya, apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya. Pertanyaan gini, ini ada Astagfirullahalazim. Bapak kalau dengar ayatnya aja Pak, saya bukakan. ya boleh Pak, boleh. Boleh Pak.